صراط
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai halaman berapa? Maju di sini yang depan. Maju sini. Halaman berapa? Coba sini. Coba kitabnya. Halaman 30 ya, halaman 30 sampai syair fala ta'jal bi amrika wastadimhu wa ma shalla asaka kamustadimi. Ini udah halaman 30 ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim ya. Sampai halaman 30 ya. Silakan dibuka. Halaman berapa? 30 ya. Qala musannif rahimahullah, wakila dan dikatakan dalam sebuah syair, fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Fala ta'jal maka jangan tergesa-gesa bi amrika terhadap urusanmu. Jadi ada berikutnya dalam mencari ilmu itu tidak boleh tergesa-gesa ya, tidak boleh gerusa-gerusu ya, tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan, karena tergesa-gesa itu datang dari syaitan ya. Was-was, bisikan, bayangan dari belitan syaitan ya. Maka musannif di sini mengatakan jangan tergesa-gesa bi amrika terhadap urusanmu. Fala ta'jal bi amrika wastadim dan istiqomahlah, wastadimhu dan istiqomahlah terhadapnya. Jadi harus istidamah, ajab ya, dawam. Jadi tidak mudah putus asa, selalu optimis ya dalam menyelesaikan urusan. Jadi wakila fala ta'jal bi amrika wastadimhu, jangan kamu tergesa-gesa dalam mencari ilmu itu,
dan istiqomahlah, ajak gitu ya, dawam, jangan mudah putus asa. Jadi mencari ilmu itu intinya sabar ya, istiqomah dan optimis. Jangan pesimis ya, jangan putus asa, jangan menyerah ya. Harus pantang mundur ya. Tetap berjalan, jangan mandek ya, jangan berhenti. Yang namanya orang kuliah, namanya orang belajar itu pasti banyak rintangannya. Ya terkadang sakit, diuji masalah ekonomi ya, diuji dengan beratnya mata pelajaran atau mata kuliah ya, diuji tidak cocok dengan dosen, diuji tidak cocok dengan mata kuliah, banyak ujiannya, diuji berat, banyak tugas ya. Maka sabar ya, dan terus berjuang, jangan tergesa-gesa. Jadi mentalnya itu jangan kayak kerupuk gitu ya, kena air, tetesan air melempem ya, mudah putus asa dan menyerah. Terus belajar gitu, terus belajar berubah ya. Nanti lama-lama juga akan berubah menjadi yang terbaik. Jadi berubah itu dari dalam diri kalian, ya, kesadaran diri ya, bukan dari orang lain ya. Jangan bergantung dengan orang lain, berubah ke arah yang lebih baik ya. Jangan putus asa. Faman shalla asaka kal mustadimi. Faman shalla asaka, maka tidaklah bisa lurus asaka tongkatmu. Jadi kalau kalian ingin meluruskan tongkat yang bengkok ya, tongkat yang terbuat dari rotan misalkan, itu kan bengkok ya. Nah kalau tongkat yang bengkok tadi, rotan yang bengkok tadi, kalau kepingin diluruskan, itu caranya diapakan? Caranya diapakan? Caranya dipanasi di atas api pelan-pelan ya, pelan-pelan nanti diluruskan. Lama-lama dia lurus. Kamu stadimin, seperti orang yang ajek tadi ya. Jadi kalau kita ajek ya, meluruskan tongkat yang bengkok itu lama-lama menjadi apa? Lurus ya. Jadi kekuatan istiqomah, kekuatan ajek itu menjadikan sesuatu yang bengkok menjadi apa? Lurus ya. Jadi kalau kita lelet ya, ataupun berat menghafal ya, menghafal Quran atau menghafal pelajaran, itu jangan menyerah, sedikit-sedikit saja dulu gitu. Kan yang namanya ayat surat sampai 30 juz itu kan berawal dari huruf ya kan ya. Berawal dari huruf dzalikal kitab, itu kan susunan dari huruf satu-satu menjadi kalimat ya. Satu-satu itu lama-lama juga hafal ya, karena Quran itu ya terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Kalau kalian sudah hafal huruf hijaiyah, kenapa tidak hafal susunan huruf-huruf itu menjadi ayat maupun surat? Jadi kalau kita ini terus ajak itu lama-lama apa? Hafal sendiri gitu. Syaratnya harus apa? Istiqomah. Syaratnya harus apa? Istiqomah, ajak terus ya. Jangan menyerah ya. Jadi itu teorinya.
Ya, teori belajar itu adalah mudawamah ya. Teori belajar itu harus apa? Mudawamah, harus ajak terus continue menghafal, mengulang, dihafal, diulang, dibaca sekali tidak paham, dibaca 2 kali nggak paham, 3 kali, 4 kali masih nggak paham, tanyakan kepada yang paham. Kalau sudah paham, dihafalkan, diamalkan, itu akan mendarah daging, ilmunya akan mendarah daging ya. Jadi hafalannya itu melekat gitu ya. Jelas ya? Itu kekuatan apa tadi? Kekuatan apa? Mudawamah. Mudawamah tadi apa? Ajak istiqomah, optimis di dalam apa? Proses apa? Belajar. Jadi jangan menyerah ya. Jangan merasa sulit. Sulit itu karena perasaan kita saja, perspektif kita aja ya. Karena udah kadung merasa sulit, akhirnya jadi berat. Kalau udah berat akhirnya malas. Kalau malas akhirnya nyerah kan gitu kan. Itu setan itu. Itu namanya setan, waswas dari setan. Manusia itu suka dibisik-bisik setan itu. Ya. Sehingga gampang putus asa. Jadi salah satu penyakit yang ditiupkan setan itu penyakit apa? Putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus dari rahmat Allah. Nah, setan itu, iblis itu memang sudah kadung putus dia dari rahmat Allah, sehingga kerjaannya ngajak teman-temannya membisiki manusia supaya apa tadi? Putus asa, putus kuliahnya ya. Banyak orang-orang putus kuliah hanya gara-gara putus asa, tidak semangat, males, tidak mau berubah ya kan? Tidak berani tantangan, takut gagal. Jadi jangan takut gagal ya. Kalian lihat toh semut. Lihat apa? Semut. Semut itu bukan bahasa semut ya, semut. Belajar dari semut itu, dia bawa makanan ya. Digendong itu makanan, naik, jatuh, diangkat lagi itu, jatuh lagi, diangkat lagi, jatuh terus sampai mati itu semut ya, sampai kepada tujuannya. Jadi jatuh sekali tidak kapok, jatuh sampai 1000 kali itu ya, tidak pernah putus asa. Jadi kata kuncinya adalah mudawamah ya. Orang belajar itu kuncinya mudawamah. Walaupun kalian itu asalnya bebel gitu ya. Bebel itu artinya nggak nyambungan kalau ngaji, kalau belajar. Disuruh menghafal itu baru dihafal hari ini, besok sudah lupa. Nambah lagi, tambah lupa lagi. Itu namanya bebel, lelet. Jadi kalau bebel dan lelet seperti itu jangan putus asa. Terus saja, semakin kita mengasah hati, akal dan otak kita, itu semakin tajam. Kayak pisau itu loh. Tahu kan pisau tak? Pisau itu kalau dibiarkan karaten, betul nggak? Tapi pisau yang tumpul tadi kalau kalian asah terus, tajam nggak lama-lama? Tajam. Ya, otak kalian itu juga sama. Yang asalnya tumpul ya, kebanyakan makan Indomie ya, tumpul karena kebanyakan tidur ya. Itu kalau diasah terus, dilatih, bangun malam, tahajud, baca Quran. Besok begitu lagi. Habis sholat zikir, baca Quran lagi, terus dilatih. Lama-lama menjadi apa? Tajam. Itu otak itu menjadi apa? Tajam ya. Jadi otak menjadi tajam, kecerdasan itu menjadi lebih hebat ya.
Itu disebabkan karena apa tadi? Mudawamah, diulang-ulang terus dan ajab ya. Dibiasakan ya, pembiasaan baik. Kila dikatakan qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, li Abi Yusuf, kepada muridnya Abu Yusuf, jadi Abu Hanifah sebagai seorang guru menasihati muridnya. Nama muridnya siapa tadi? Abu Yusuf. Nah, Abu Yusuf ini murid kecilnya Imam Abu Hanifah, itu dari keluarga yang miskin. Keluarga yang apa? Miskin ya. Miskin. Jadi Abu Yusuf itu miskin. Saking miskinnya itu sama bapaknya, Abu Yusuf tidak ada kesempatan untuk belajar, tidak punya duit. Malah Abu Yusuf masih kecil itu diajak jadi kuli pasar. Menjadi apa? Kuli pasar, kuli panggul itu di pasar. Jadi saking miskinnya, demi untuk menghidupi keluarga supaya berkecukupan, Abu Yusuf itu kecil-kecil kerja jadi kuli panggul itu di pasar sama bapaknya. Nah, sehingga Abu Hanifah itu bertanya-tanya, ini kemana wae Abu Yusuf ini kok jarang ngaji ya, jarang ngaji. Akhirnya bapaknya dipanggil oleh Abu Yusuf ya. Kam yaksib al-walad kulla yaum, anakmu ini sebenarnya kamu ajak jadi kuli di pasar itu penghasilannya berapa sih sehari? Kata bapaknya, ya paling anak kecil kayak gini sehari penghasilannya cuma 2 dirham. Berapa? 2 dirham ya. Gak banyak penghasilannya. Kata Abu Yusuf, kata Abu Hanifah ke bapaknya Abu Yusuf itu, ya sudah, anak ini biarkan aja ngaji ya, biarkan ngaji, nanti kamu sebagai bapaknya tak kasih 2 dirham sebagai ganti dari ongkos kerja anakmu yang tiap hari bu ajak jadi tukang kuli pasar itu. Biarin ini anak kecil masih waktunya ngaji, biar ngaji aja, nanti penghasilannya tiap hari yang biasanya jadi kuli 2 dirham tak ganti 2 dirham. Jadi Abu Hanifah itu nombokin tiap hari itu, bapaknya Abu Yusuf dikasih 2 dirham tiap hari begitu. Sehingga anaknya ya, yaitu Abu Yusuf itu fokus ngaji. Fokus apa? Ngaji. Nah, karena Abu Yusuf ini biasa dari keluarga yang miskin ya, nggak banyak vitamin, nggak banyak gizi. Jadi dari sisi kecerdasan itu kurang ya. Makanya salah satu penyebab cerdas itu kan asupan gizi yang cukup ya kan. Kalau kalian makan gorengan terus itu ya nggak cerdas-cerdas ya. Ya sesekali makan daging ya, sekali makan cari ikan di laut sana ya, supaya cerdas ya. Jadi kalau gizi itu juga berpengaruh. Nah, karena Abu Yusuf ini dari sisi gizi dan keluarga itu orang miskin gitu, sehingga dikenal Abu Yusuf itu agak lelet gitu, agak lama, agak susah ya menyerap pelajaran yang diajarkan oleh Abu Hanifah ya. Nah, sehingga di sini Abu Yusuf dikatakan oleh gurunya Abu Hanifah, kunta balidan, kamu itu balidan itu lelet, itu lambat
EQ-nya itu lambat ya. Ada sindrom ya. Jadi kadang itu ada orang itu dari sisi kognitif ya, kecerdasannya itu ada sindrom. Sindrom itu agak lelet gitu. Kunta bali, dan kamu itu agak lelet ya. Responnya ataupun lelet atau lambat ya dalam menerima pelajaran. Akhrajatka al-muwadzabah. Akhrajatka mengeluarkan untukmu al-muwadzabah, gigih ya. Al-muwadzabah itu apa? Kegigihan ya. Muwadzabah itu sama dengan mudawamah ya. Jadi kamu boleh jadi lelet tadi, lambat ya dalam menerima pelajaran, itu bisa diobati, diterapi dengan muwadzabah. Muwadzabah itu artinya apa? Gigih, ajak, diulang-ulang terus, fidarsi di dalam pelajaran ya. Yang penting rajin, yang penting apa? Rajin. Jangan lelet, malas-malesan, udah EQ-nya rendah, sudah defisit kognitifnya ya, bebel gitu, banyak tidur lagi. Wah, itu tambah bebel lagi tuh anak ya, kalau sudah nggak cerdas. Tapi kebanyakan apa? Tidur ya. Otaknya jadi kotak itu ya, murabbak jadinya ya. Kalau sudah merasa nggak nyambungan ya, kalau kuliah ya nggak pahaman, itu jangan banyak tidur, tapi banyak apa? Membaca ya, banyak membaca, banyak mengulang gitu. Pokoknya perangi itu sifat males. Wa iyyaka wal kasal, dan jauhilah, wa iyyaka, dan jauhi engkau, wal kasal, dan sifat males. Fa innahu syu'umun, karena sesungguhnya males itu syu'umun ya, celaan ya. Jadi penghalang paling utama dalam kuliah, dalam belajar itu adalah penyakit kaslan, males. Penyakit apa tadi? Males. Makanya kata Pak B.J. Habibie, gak ada manfaatnya kamu cerdas, EQ-nya tinggi, tapi kalau malas ya kan, gak ada manfaatnya. Makanya Pak Habibie ketika di Jerman kuliah itu bersaing dengan orang Yahudi ya. Ternyata Pak B.J. Habibie itu ketika di Jerman itu dibalap terus sama orang Yahudi itu. Nah, dicari ya, rahasia Yahudi ini kok jadi juara terus itu, juara satu terus itu. Rahasianya di mana? Ternyata si Yahudi itu setiap hari bangunnya itu sebelum subuh sudah bangun. Padahal Yahudi nggak kenal tahajud, nggak kenal salat subuh, tapi dia sebelum subuh bangun, belajar, baca gitu. Nah, ketahuan itu rahasianya. Akhirnya Pak B.J. Habibie ya, itu kemudian ya bangun lebih awal dan tahajud lebih awal. Nah, sejak itulah si Yahudi itu dibalap oleh Pak B.J. Habibie ya. Pak B.J. Habibie ini termasuk orang tercerdas di dunia yang dimiliki Indonesia, yang bisa membuat pesawat dan punya teori pesawat yang tidak dimiliki ilmuwan dari seluruh dunia. Pak B.J. Habibie itu punya teori namanya teori crack ya. Makanya Pak Habibie itu dikenal dengan Mr. Crack ya. Mr. Crack itu karena beliau berhasil menemukan satu teori dalam penerbangan di pesawat itu. Pesawat itu kalau dia terbang terlalu tinggi atau tertimpa angin yang terlalu badai kencang itu bisa retak itu. Kalau retak itu jatuh pesawat. Dulu di awal-awal penerbangan itu banyak pesawat jatuh gara-gara retakan di badan pesawat itu. Nah, sehingga Profesor B.J. Habibie ini meneliti gimana rahasianya supaya pesawat itu
dipakai terbang tidak retak, ya. Karena kalau sekali retak itu pecah, jatuh, jadi korban banyak. Akhirnya ditemukanlah teori, sampai hari ini teori itu dipakai di seluruh dunia. Bagaimana cara membuat pesawat yang pesawat itu tidak apa tadi terjadi apa keretakan di badan pesawat, ya. Makanya itu jasa Pak B.J. Habibie sampai hari ini. Cerdas beliau ini. Rahasianya apa tadi? Rahasianya apa? Al-muwadzabah, rajin, ajak, tidak malas, ya. Karena nggak ada manfaatnya kalian cerdas tapi malas, itu nggak ada manfaatnya. Nah, supaya tidak malas itu kalian latihan terus, bangun, ya. Jam 2 udah bangun, jam 3 bangun, ya. Malas itu memang, berat itu memang, tapi dipaksa dulu, dipaksa, dilatih, ya. Kamar mandi, wudu, sholat 2 rakaat, baca. 4 tahun kalian kerjakan, itu otaknya encer, ya. Tapi kalau kerjaan tidur wae, ya, tidur terus, kebanyakan tidur, ya. Sehari tidur 20 jam. Nah, itu sampai kiamat pun nggak akan cerdas, tidak akan apa? Cerdas, kebanyakan tidur, otaknya beku, otaknya apa? Beku, ya. Ya. Jadi nggak berkembang itu, sampai kiamat pun nggak akan berkembang, ya, kalau nggak dilatih. Jelas ya. Makanya kata Abu Hanifah kepada muridnya itu, kamu jangan malas, kamu ini memang awalnya lelet, ya. Ya. Jadi menyerap pelajaran itu agak kesulitan, agak lambat, ya. Maka caranya kamu harus rajin, muwadzabah, ajak, ya, di dalam pelajaran. Jauhi itu sifat malas, karena malas itu celaan, penyakit itu malas. Wa afatun azimah, dan penyakit yang besar, ya. Jadi setelah dinasihati Abu Hanifah ini termotivasi itu. Karena Abu Yusuf itu menyadari kalau dirinya itu dari sisi gizi orang miskin, ya. Orang miskin itu biasanya kurang gizi, ya, kurang asupan di otaknya, itu kognitifnya rendah biasanya, ya. Biasanya begitu sejak dulu sampai sekarang, ya. Makanya kecerdasannya itu agak kurang. Nah, itu bisa diobati, diterapi dengan muwadzabah, ajak, rajin. Yang penting rajin aja. Makanya Ustaz selalu bilang kalian ini, mahasantri, mahasiswa, mahasiswi ulil albab itu nggak harus pintar, nggak harus pintar. Pintar, cerdas, kalau males itu nggak ada manfaatnya, ya. Yang penting kalian rajin aja gitu. Otaknya bebel nggak apa-apa, yang penting rajin gitu, ya. Yang penting rajin ngaji, rajin datang hadir di majelis ilmu, ya. Rajin baca, ya. Rajin belajar. Kalau kuliah tepat waktu, nggak lelet, ya. Udah nggak pahaman, datangnya belakangan, duduknya di pojok, ngantuk. Dan mau dapat apa coba? Ya. Untung kalau dapat durian runtuh, kalau dapat kulitnya ketimpa kepalamu gimana? Ya. Jadi kalau memang kita merasa apa otaknya pas-pasan, kecerdasan pas-pasan, ya belajar itu yang rajin gitu, ya. Dibiasakan rajin, ya. Nanti lama-lama juga akan cerdas, diasah terus. Yang tumpul jadi apa? Cerdas. Akhirnya termotivasi itu Abu Yusuf, ya. Sampai Abu Hanifah mengatakan, nak, kamu itu kalau nanti mutkin, ilmumu mutkin, ilmumu itu kuat gitu, ya. Kamu betul-betul mendarah daging itu ilmu, mutkin ilmumu, maka kamu akan tersohor, ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan kamu akan makan faludaj, ya. Kamu akan makan yang namanya makan makanan raja, katanya Abu Yusuf. Kamu akan di atas raja, ya. Kalau ilmumu apa tadi? Mutkin. Ilmu apa? Mutkin. Mutkin itu artinya apa? Hafalannya kuat, ya. Ilmunya mendarah daging,
pakar gitu di bidangnya, ya, pakar di bidangnya, mutqin itu namanya. Dan betul itu kata Abu Hanifah ya. Jadi firasat guru itu benar ya. Firasat guru itu benar, makanya ya, harus jaga adab pada guru karena firasat guru itu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hanifah, nah kamu itu nanti kalau mutqin ilmumu, kamu akan tersohor melebihi raja dan kamu akan makan namanya faludaj. Faludaj itu dulu di Irak ya, itu makanan khusus raja, tidak boleh semua orang makan ya, dan tidak mendapati makanan itu ya. Apalagi Abu Yusuf yang miskin itu ya, nggak pernah yang namanya tahu dan makan namanya faludaj tadi ya. Akhirnya disitulah Abu Yusuf itu semangat belajar muadzabah, mulazamah, mudawamah ya, sampai menjadi ulama besar dan sampai menggantikan kursinya Abu Hanifah. Jadi ketika Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf yang menggantikan. Itu kadernya Abu Hanifah. Jadi belajar kepada Abu Hanifah itu 17 tahun. Berapa? 17 tahun. Kalian baru berapa di sini? Baru semester berapa? Baru semester 4, baru semester 2. Wah, itu enggak ada apa-apanya itu, belajar baru setahun 2 tahun udah bosan ya. Jangan bosan belajar ya. Abu Hanifah berapa ngajari Abu Yusuf tadi? 17 tahun. Iya, 17 tahun. Sabar ya. Kalau kalian sabar itu juga sampai gitu ya, walaupun lambat kayak kura-kura. Iya kan? Kura-kura itu walaupun lambat jalannya, tapi kalau istiqomah jalannya terus sampai tujuan enggak? Sampai. Ya. Berbeda kalau orang itu pembalap. Ya. Dia sekali ngegas motornya cepet jalannya, tapi kalau dia ngantuk ya, jatuh, nubruk, mati ya. Walaupun lambat tapi terus aja gitu sampai tujuan ya. Itulah Abu Yusuf tadi ya. Sehingga Abu Yusuf itu terasah ya, yang asalnya kecerdasannya itu lambat, lelet ya, tumpul akhirnya jadi cerdas, tajam. Sehingga Abu Yusuf itu dikenal orang yang paling kuat hafalannya ya, kuat hafalannya. Dari kecil tadi belajar sampai tua itu, sampai 17 tahun belajarnya. Nah ketika Abu Hanifah itu wafat, maka digantikanlah majelisnya oleh Abi Yusuf ya, muridnya tadi. Jadi dari ulama besar itu Abu Yusuf ya. Nah suatu ketika Abu Yusuf ini saking kuatnya hafalan dan kuatnya pemahaman terhadap fikih ya, akhirnya sama khalifah itu di negara tersebut Abu Yusuf diangkat menjadi qadil qudot ya, jadi hakim agung. Jadi hakim agung, jadi yang memutuskan segala perkara, segala masalah yang terjadi di zaman khilafah waktu itu ya. Jadi semuanya itu rujukannya ke Abu Yusuf ya. Karena memang yang mewarisi fikih Hanafi itu Abu Yusuf ya. Jadi terhormat banget itu, dan beliau inilah qadhi qudot yang tersohor ya di zamannya ya. Sampai suatu ketika terjadi satu jamuan ya. Jadi kumpulan para gubernur, pejabat-pejabat negara itu diundang jamuan oleh khalifah ya. Dan karena ini majelis khalifah, maka dihidangkanlah yang namanya
makanan khusus. Apa namanya tadi makanan khasnya? Makanan apa? Faludaj. Tulis. Barangkali kalian nanti makan faludaj ya. Cari itu makanan itu masih ada atau enggak. Tapi itu makanan raja-raja waktu itu ya. Akhirnya dijamulah itu raja-raja, gubernur-gubernur itu dengan jamuan faludaj. Nah, ketika pelayan istana menyuguhkan faludaj ke raja-raja atau gubernur-gubernur waktu itu, nah khalifah mengatakan, dahulukan Abi Yusuf katanya. Dahulukan siapa? Abi Yusuf. Akhirnya yang pertama kali dijamu faludaj itu sebelum para gubernur-gubernur, menteri-menteri tadi itu siapa? Abu Yusuf dulu. Saking dimuliakannya, dihormati di zaman itu. Tidak hanya rakyat biasa, tapi raja-raja itu menghormati yang namanya Abu Yusuf itu karena ilmunya. Nah, ketika Abi Yusuf tadi hendak makan faludaj, dia tersenyum, gak dimakan-makan itu. Dilihatin, dia tersenyum. Oh, ini namanya faludaj. Akhirnya dia ditanya, wahai imam, kenapa gak dimakan-makan? Kata Abi Yusuf, saya teringat pesan guruku dulu waktu aku kecil. Jadi saking kuat hafalannya tuh ingat itu pesan gurunya. Dulu guruku Abu Hanifah mengatakan, nak kamu kalau ilmumu mutkin ya, kamu jadi pakar ya, ilmumu mendarah daging, maka kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah dan kamu akan makan faludaj ya. Kenapa Abu Hanifah mengatakan kamu akan makan faludaj? Karena Abu Yusuf itu orang miskin, gak bakal makan faludaj gitu, gak akan kuat beli. Tapi karena dengan ilmu kamu bisa makan itu faludaj namanya. Akhirnya Abu Yusuf tadi melihat dan tersenyum. Inilah berkahnya ilmu, berkahnya ilmu dan berkahnya guru ya. Jadi itu motivasi bahwa orang yang berilmu derajatnya diangkat oleh Allah di atas derajat siapa? Para raja-raja atau menteri-menteri atau gubernur-gubernur tadi ya. Itulah berkah dan keutamaan apa tadi? Ilmu. Maka semangatlah ya. Kalau ingin kalian berubah nasib, merubah nasib, belajarlah ya. Kalau ingin berubah apa? Nasib, belajar. Dan ketika belajar jangan putus asa. Belajar terus, jadi manusia pembelajar. Kalau salah, kalau jatuh, jangan merasa gagal. Gagal lah, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya hidup dan seterusnya. Nah itu mental kerupuk itu ya. Jadi kalau gagal ya bangkit. Masa kalah sama semut aja jatuh dari lantai 17 nggak mati kok ya. Hidup lagi, dia bangkit lagi. Kamu baru kepleset kulit pisang aja kok nggak mau bangun ya. Ya. Baru kepleset apa? Kulit pisang. Ya bangun aja. Kalau lecet milik kalian di pas sana ya. 2 hari 3 hari juga sembuh gitu ya. Jangan takut apa? Gagal. Terus belajar. Nggak ngerti belajar. Gak ngerti diulang ya. Yang penting jangan apa tadi? Malas. Udah. Pokoknya kalau kalian gak malas, itu mau kuliah S1, S2, S3 tercapai. Iya kan? Mau kalian kuliah di bulan sana, kalau males gak akan berubah. Iya kan? Mau kuliah di luar negeri sampai di kutub utara atau selatan ya, kalau males ya sama aja gitu. Mau kuliah di Al-Azhar itu loh, kalau kalian males ya, sampai rumah ya nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa ya. Tapi kalau kalian kuliah di UIK ya, walaupun dekat rumah, tapi kalau kalian rajin belajar, menjadi manusia pembelajar, ya ngalahin yang lulusan Al-Azhar, ngalahin lulusan Madinah ya kan, ngalahin lulusan Jerman ya kan.
Yang penting mau apa tadi? Belajar. Dan tidak apa? Malas. Itu kata kuncinya. Terus jadi manusia pembelajar dan jangan pernah malas. Karena malas itu nggak ada gunanya gitu. Kalian cerdas kayak B.J. Habibie pun, kalau malas kuliah di Jerman pun nggak ada manfaatnya. Ya, ada itu dulu orang ngambil S2, S3 di Inggris tapi jadi predator. Akhirnya di penjara seumur hidup. Ya nggak ada manfaatnya kuliah di luar negeri jadi predator. Ya, malas. Ya. Jadi nggak ada manfaatnya. Ya, dimanapun kalian kuliah itu sama saja. Yang penting tadi apa? Semangat, gigih, pantang mundur, pantang menyerah, ya, dan tidak apa? Malas. Ya. Kalau sudah malas, ya sudah selesai, mati saja sana. Kalau udah malas itu, makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada anak muda itu malas, ada anak muda apa? Malas. Kalau bahasa sekarang, kalau ada mahasiswa kok malas, itu tolong disolatkan saja, ditakbiri 4 kali, disolatkan jenazah saja. Kalau ada mahasiswa apa tadi? Males. Ya. Makanya butuh dipasang spanduk ya, bagi mahasiswa yang males, silakan daftar untuk disolatkan jenazah di masjid, gitu harusnya. Kalau ada santri ulil albab yang males, silakan daftar untuk disolatkan apa? Jenazah. Fakabbiru arba'an, kata Imam Syafi'i. Kalau ada anak muda kok males, itu ditakbiri 4 kali saja, artinya disolatkan jenazah saja itu. Mati itu anak itu, ya. Mati otaknya, mati badannya, ya. Itu namanya mayat hidup. Namanya mayat apa? Hidup. Atau bahasa sekarang namanya zombie. Namanya apa? Zombie. Makan jalan terus tapi otaknya tidur. Itu namanya apa? Zombie, ya. Nah, banyak ini sekarang nih mahasiswa zombie, ya. Tidak akan berubah kalau jadi zombie seumur hidup, ya, atau jadi zombie selama kuliah, itu nggak ada manfaatnya. Makanya harus berubah. Harus apa? Berubah. Semangat, ya. Dan jangan malas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.